Sandiaga Uno pernah berkata, entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dimanapun berada, serta Panitia Pelaksana Economics 2021. Dewan Juri yang terhormat, suatu negara mempunyai perekonomian yang baik jika masyarakat yang ada di negara tersebut sejahtera. Jumlah pendapatan pada tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik tumbuh 5,17%. Dibandingkan tahun 2017 hanya sebesar 5,7%. Namun, pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data APBN pada bulan November 2020, mendapatkan pemasukan senilai 1,423 triliun rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan rencana Undang-Undang APBN yang menargetkan pemasukan sebesar 2,233 triliun rupiah. Selanjutnya, bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang baik ditinjau dari segi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki bagian sekitar 99,99% atau sekitar 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017. Usaha mikro mencapai sekitar 107,2 juta tenaga kerja atau 82,9%. Sementara usaha kecil 5,7 juta atau 4,74% dan jumlah usaha menengah sebesar 3,73 juta atau 3,11%. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah menyerap 97% tenaga kerja nasional. Di masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian sebagai jalur ekspor dan impor menjadi terhambat. Kepala BPS Suharyanto mengatakan ekspor pada bulan Mei 2020 adalah terendah sejak tahun 2016. Penurunan ekspor dan impor pada bulan Mei 2020 mencapai 28,95% dan 42,20%. Dengan terhambatnya jalur perdagangan internasional, maka bahan baku akan sulit didapat dan harga akan menjadi naik. Berdasarkan pemaparan di atas, dalam mengembangkan dan menggerakkan UMKM terdapat berbagai macam permasalahan dari berbagai faktor. Di antaranya, 1. Terbatasnya modal usaha dari bank atau dukungan keuangan dari pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik, mencapai 69,2% pelaku usaha yang membutuhkan modal. Pemerintah memberikan bantuan modal kepada seseorang tanpa diketahui latar belakang pendaftar tersebut. Hal ini sangat rentan adanya celah kasus penyebaran bantuan modal yang tidak merata. Yang kedua, belum banyak mendapatkan pelatihan pembukuan mencapai 60 juta UMKM. Maka akan susah meminta pinjaman ke bank, karena bank akan menilai hasil usaha sebelum memberikan pinjaman ke pelaku usaha. Apabila tidak dibekali ilmu pembukuan, maka modal yang diberikan akan tercampur dengan uang pribadi. Maka, kami sebagai pemerhati sosial dengan saya, Selendia Kasandi Hairani, Saya Relisandi Aryani, Dan saya, Estora Kamukti, dengan bangga membawakan sebuah konsep yang berjudul Caption, Capital Institution, program pemberdayaan UMKM generasi milenial dalam menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian Indonesia 2021. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa problematika sektor UMKM generasi milenial. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan modal membangun UMKM. Merupakan permasalahan yang utama di kalangan UMKM, di mana terdapat keterbatasan secara ekonomi untuk membangun UMKM. Sebenarnya Presiden telah memberikan bantuan modal melalui Banpres senilai 2,4 juta rupiah dengan mekanisme usulan dari koperasi perbankan yang terdaftar di OJK. Namun mekanisme tersebut sangat rawan dikorupsi oleh oknum pemerintah. Permasalahan yang kedua, yaitu pengajuan kredit memakan waktu yang lama. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan modal melalui OJK dengan kebijakan POJK nomor 11 tahun 2020.
Namun saat pengajuan harus antre dan mendapatkan tanda tangan oleh Ketua OJK sehingga prosesnya sangat lama. Permasalahan yang ketiga yaitu minim ilmu pencatatan dan pembukuan. Permasalahan ini tentunya berdampak pada suatu keberhasilan suatu UMKM. Karena pembukuan merupakan jantung dalam berusaha dan menjadikannya landasan dalam mengambil keputusan harga, inovasi, serta promosi produk. Kemudian yang terakhir, permasalahan nomor 4, yaitu lemahnya mental dan jiwa entrepreneur yang berbanding jauh dengan inovasi, kemampuan pola pikir kreatif, kritis, serta paham akan teknologi. Ada pula terdapat mekanisme pra-anggota caption. Yang pertama yaitu pendaftaran. Dilakukan melalui website www.caption.go.id dengan membuat akun dan mengisi formulir yang berisikan mengenai identitas diri. Yang kedua, seleksi administrasi. Calon anggota akan dicek dokumennya apakah sudah sesuai, valid tidaknya, lengkap tidak berkas yang diajukan. Yang ketiga, yaitu survei untuk melihat dan menguji kelayakan usaha selama 1 bulan oleh pihak lembaga permodalan. Yang keempat, pengumuman calon anggota akan dipanggil datang ke kantor cabang untuk melihat pengumuman hasil kemudian melakukan perjanjian kontrak permodalan. Inilah desain website Caption apabila diakses melalui smartphone. Yang pertama merupakan halaman login dan daftar untuk pengguna baru, sedangkan yang kedua merupakan beranda akun yang memiliki fitur data diri, laporan angsuran bulanan, serta statistik laporan hasil training. Selain melalui smartphone, bisa diakses juga melalui komputer. Yang pertama merupakan halaman login dan daftar untuk pengguna baru, sedangkan yang kedua merupakan beranda akun, memiliki fitur data diri, laporan angsuran bulanan, serta statistik laporan hasil training. Kemudian tibalah saatnya waktu pada pengumuman uji kelayakan. Yang pertama, apabila tidak dinyatakan lolos uji kelayakan, maka pengujian akan ditolak dan berkas akan dikembalikan kepada pelaku usaha. Dapat diajukan kembali 3 bulan setelahnya. Kemudian, apabila dinyatakan lolos uji kelayakan, akan dihubungi lagi oleh pihak Caption yang akan melakukan pinjaman modal dan juga registrasi anggota. Berikut adalah contoh pilihan pinjaman modal yang disesuaikan dengan hasil uji kelayakan usaha. Kemudian, adanya keuntungan dari kepemilikan kartu anggota. Yang pertama, kemudahan dalam transaksi karena terhubung dengan M-Banking ATM bersama. Yang kedua, adanya kerjasama dengan investor sehingga adanya potongan harga dan adanya diskon ketika mereka membeli bahan baku pada investor ini. Kemudian yang ketiga, kemudahan perizinan melalui label MUI halal, izin OSS, dan izin BPOM. Yang keempat, adanya sistem barcode untuk memudahkan dalam sistem absensi pada kegiatan internal anggota. Kemudian ada seminar, webinar, dan juga memudahkan dalam memantau dana UMKM. Selama para pelaku usaha masih menjadi anggota Caption, maka ada beberapa kegiatan yang diikuti selama 3 bulan sekali, yaitu yang pertama ada training sesuai dengan bidang pelaku usaha. Kemudian yang kedua ada virtual expo yang mengenalkan produk-produk masing-masing pelaku usaha. Yang ketiga ada seminar dan webinar dengan tentor seperti selebgram, kemudian ada influencer dan juga pengusaha muda. Berikutnya, setelah cicilan selesai dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, mereka dapat mengajukan modal kembali, maka kami akan menilai berdasarkan ketertiban dalam membayar cicilan dan track record selama menjadi anggota. Apabila yang pilihan kedua, yaitu tidak mengajukan modal kembali, maka secara langsung kartu anggota akan dinonaktifkan dan jaminan akan diberikan kembali. Maka kedua hal ini bisa dimintakan poin untuk ditukarkan pada door prize. Berikut adalah tabel dari pertukaran door prize poin yang disesuaikan dengan besaran pinjaman dan juga lama dalam pinjaman tersebut. Dalam kedua pilihan ini, apabila pelaku usaha memilih pilihan pertama yaitu mengajukan modal kembali, maka kami akan melihat track record dari pelaku usaha tersebut dalam melakukan pencicilan, pelatihan internal, dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila tidak melakukan modal kembali, maka bisa tergabung dalam perkumpulan pasca anggota yang di dalamnya ada lembaga reksadana yang akan membantu investasi para pelaku usaha nantinya. Di sini kami juga memiliki batas minimum poin, yaitu 100 poin. Apabila tidak memenuhi batas minimum 100 poin, maka
pencicilan sebelumnya kita dapat nyatakan cacat. Dalam melakukan konsep caption ini tentunya kami harus menggandeng dengan beberapa pihak. Di antaranya yang pertama, Menteri Perdagangan untuk memberikan dukungan pada suntikan dana. Yang kedua, pada Gubernur dan Bupati, yaitu untuk mengawasi jalannya caption dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, investor, yaitu perusahaan bahan baku mitra yang akan bekerja sama dengan kami. Yang keempat, yaitu lembaga reksadana, yaitu untuk memberikan fasilitas pada investasi para pelaku usaha nantinya. Dewan Juri yang terhormat, saat ini UMKM masih diliputi rasa cemas karena ketidakbalikan modalnya, pendistribusian, serta pada pembelian bahan baku yang masih susah, dan juga adanya jiwa kewirausahaan pada milenial yang masih harus tempuh kembali. Berdasarkan problematika tersebut, maka kami menggagas sebuah konsep yaitu Caption, program perwujudan dalam bantu UMKM Indonesia yang memiliki hambatan pada segi permodalan. Kegiatan di dalamnya terdapat pra-anggota, anggota yang terdiri dari kegiatan internal yaitu expo, kemudian ada seminar, workshop, dan juga ada training, dan juga pasca anggota. Diperuntukkan bagi kegiatan ini untuk berusia 18 hingga 45 tahun pada pelaku usaha UMKM milenial. Untuk hal ini pada penguatan sektor usaha dan siap menghadapi dalam berbagai kondisi. Saran-saran yang diberikan sedianya agar pemerintah mendukung konsep serta terjun langsung dalam membantu pelaksanaan maupun pembiayaan program pemberdayaan modal ini. Yang kedua, sedianya kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk turut serta dalam mendukung program Caption mengenai realisasi dan mewujudkan tujuan dari program Caption ini. Maka, dengan saya Relisandi Aryani, Dengan saya, Selendia Kasandi Hairani, Dan saya, Estura Kamukti, kami yakin Caption dapat mewujudkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.